Oke, halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mas Didi. Di materi video kali ini kita mau latihan tentang nih bicep ya. Gimana caranya kita latihan lengan atas ini bicep tetapi dengan cara yang aman. Karena kemarin itu banyak yang tanya ke saya, Mas gimana caranya latihan bicep tapi yang aman. Karena ternyata banyak beberapa teman itu latihan bicep malah yang sakit itu di bagian sikunya lah. Kan nggak ada jurusannya sebenarnya. Sebenarnya kan kita latihannya itu di bagian bicep sini. Tetapi banyak teman-teman tuh yang sakit itu justru di bagian siku. Nah ini perlu kita bahas teman-teman. Jadi yang akan kita bahas ini adalah latihan menggunakan dumbbell. Ya, dumbbell. Dumbbell ini paling mudah teman-teman ya. Nah, pose yang paling gampang itu sebenarnya siku ini harusnya kita jadiin sebagai tumpuan kunci. Ya, teman-teman perhatikan ya. Jadi siku ini harus menjadi tumpuan kunci dan dia tidak boleh bergerak. Gini ya. Yang menjadi masalah teman-teman itu ketika mereka itu latihan bicep, begini ya, latihan bicep. Ini dilurusin begini. Nah, diluruskan begini, kemudian dia balik lagi dihentakkan seperti ini. Padahal kalau posisi siku ini sedang lurus begini ya, tumpuannya kita tuh harusnya kan di sini. Yang ototnya yang harusnya stresnya kan ototnya kan harusnya di sini nih. Ketika siku ini kita lurusin, nah tumpuannya di sini berkurang, stresnya di sini berkurang dan akhirnya dibagi di bagian siku sini teman-teman. Ya, jadinya dibagi dua. Harusnya di sini. Tapi karena kita lurusin begini, harusnya jadinya di dua sini, tumpuannya, sini sama sini. Yang terjadi adalah, kalau kita narik bebannya begini, dari lurus seperti ini, kalau bebannya ringan, nggak ada masalah. Tetapi kalau bebannya berat, teman-teman ya, yang mendapatkan stres itu bukan di sini, bukan di bicep, tetapi juga dapat di siku. Nah, ini menjadi masalah. Jadi, kalau teman-teman itu ingin latihan membesarkan bagian lengan, terutama bagian bicep, fokusnya itu adalah di bicep. Artinya, lengan itu tetap harus, siku itu harus tetap ditekuk sedikit, ya, nggak boleh dilurusin. Kalau dilurusin, nah nanti ada bebannya di sini, ada hentakan di sini. Nanti ini akan bikin sakit teman-teman. Nah, contohnya begini, yuk. Kalau kita mau melakukan bicep curl, kita menggunakan alat namanya preacher ya. Nah, kalau kita turun, tuh harusnya hanya segini aja, segini terus kemudian naik lagi. Nggak harus sampai ke bawah. Kalau sampai ke bawah, stresnya itu dibagi jadi dua, di sini dan di siku. Ini problem, ini nanti lama-lama sikunya teman-teman akan jadi problem. Yang benar, yang paling aman, kita cari latihan yang paling aman itu harus ada ditekuk sedikit ya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, turun, sudah sampai segini aja, tahan, naiknya cepat. Jadi ke bawahnya, eksentriknya atau negatifnya itu pelan. Nah, atasnya cepat ya, ke bawahnya pelan, cepat gini ya. Nggak perlu sampai ke bawah gini teman-teman, nggak perlu. Karena apa? Kalau sampai ke bawah ini stresnya akan dibagi jadi dua tempat, bicep sini dan juga siku. Ini problem, nanti lama-lama siku teman-teman akan sakit. Jadi siku itu harus ngunci, siku itu harus menjadi tumpuan. Naik, naik, naik gitu ya. Nah, kalau di atasnya itu boleh sampai squeeze ke atas gini, tekan boleh. Tapi yang penting ke bawahnya jangan sampai terlalu lurus begini, jangan sampai, harus ada sisa. Ya, gitu. Jadi kita coba sekarang menggunakan yang preacher ya. Nah, begitu juga dengan ini. Ini kalau kita turun, nggak perlu sampai ke bawah. Ini nggak perlu. Cukup sini aja, teman-temannya tahan supaya stresnya atau bebannya ada di bicep. Ketika bisa kita tarik, nah di atas tuh kita tahan, squeeze gini ya, tahan ke atas, turun bawah pelan-pelan. Nah, negatifnya pelan-pelan. Tarik ke atasnya, positifnya cepat. Sep. Ke bawahnya pelan. Nah. Sep. Tuh, gini. Nah, itu teman-temannya. Jadi dengan latihan bicep, dengan latihan lengan tadi itu kita bisa fokus ke dua otot ya. Yang pertama tadi di bicep sini. Kalau posisinya ini ke atas. Sedangkan ada posisi lain, hammer, ini diputar gini teman-teman. Nah, putar gini, ini dapat bebannya sini. Ya, forearm. Nah, gini. Ini contohnya seperti ini. Kalau tadi kita dapatnya di sini nih, di bicep sini ya. Kalau posisinya ini dibalik, dimiring sedikit jadi hadap ke atas. Nah, dapatnya ini forearm. Nah, ini dan ini. Ya. Jadi beda. Kalau begini hanya bicep aja, ya kan? Ini kalau hanya bicep aja, kalau begini, nah, ini forearm, ya. Nah, gini ya. Oke, kita teman-temannya. Jadi nggak perlu kita latihan itu nggak perlu kita sampai terlalu lurus gini.
Gini sini terus cepat-cepat buru-buru itu enggak perlu ya. Yang justru kita perlukan tuh bedakan antara negatif dan positif. Negatif atau eksentrik, kemudian positif atau konsentrik. Kalau negatif itu posisinya turun ya. Posisinya turun negatif itu harus pelan, sepelan mungkin. Kita rasakan ototnya gitu ya. Eksentrik atau negatif itu harus pelan-pelan. Kemudian konsentrik atau positif itu harus lebih eksplosif gitu ya. Nah, turun harus pelan-pelan. Positif cepat, turun pelan-pelan ya. Jadi bedakan, jangan dipompa seperti ini ya. Jangan dipompa. Jadi ini kita bukan pompa ban ya. Jadi lakukan secara apa ya? Dirasakan, betul-betul dirasakan. Negatif atau eksentrik harus benar-benar pelan, dirasakan ototnya, kontraksi ototnya. Begitu konsentrik atau positif cepat. Nggak perlu beban banyak-banyak. Setelah itu jika mulai sudah terbiasa, bebannya tambahin sedikit. Yang penting adalah impact-nya di otot kita ya. Jadi nggak penting seberapa berat bebannya yang diangkat teman-teman. Yang paling penting itu adalah seberapa efeknya ototnya teman-teman itu merasakan kontraksinya gitu ya teman-teman. Nanti kita akan bahas di video berikutnya, kita akan bahas tentang latihan lengan yang lainnya, yaitu di bagian tricep. Nanti teman-teman jangan lupa subscribe channel saya dan juga like ya video saya supaya teman-teman bisa mendapatkan, oh ya jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video baru. Oke, terima kasih dan salam sehat.